Menjawab ketidakpuasan Trump soal isi proposal yang dikirim Iran, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menyebut Trump hanya memiliki dua pilihan, lanjutkan perang yang mustahil digelar atau setujui isi kesepakatan yang ditawarkan Iran. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menanggapi pernyataan Donald Trump soal ketidakpuasannya atas proposal perdamaian yang dikirim Iran. IRGC mengatakan ruang lingkup keputusan Amerika Serikat kian menyempit. IRGC bahkan menyebut Trump hanya memiliki dua pilihan, perang yang mustahil atau ambil perjanjian yang disodorkan Iran. Sebelumnya Iran telah menyerahkan proposal perdamaian kepada Washington. Salah satu poinnya membuka Selat Hormuz, akhiri blokade oleh Amerika Serikat dan tarik pasukan Amerika Serikat di Lebanon. Alih-alih menerima proposal tersebut, Trump kembali menolaknya dengan alasan tidak puas dengan isi proposal. Trump bahkan menyebut tawaran Iran tidak sesuai dengan kepentingan pemerintah Amerika Serikat. So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. Selain tidak puas, Trump bahkan menuding ada perpecahan dalam pemerintahan Iran. Amerika Serikat kini tengah dihadapkan dengan kondisi sulit melanjutkan perang di medan Iran yang ganas tanpa persetujuan Kongres atau menerima perjanjian damai yang disodorkan Iran meski mungkin merugikan bagi Amerika Serikat. Lalu apa pilihan sulit yang mungkin diambil Amerika selanjutnya? Untuk membahas lengkapnya kami telah terhubung dengan dosen hubungan internasional BINUS University Tia Mariatul Kiptia. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Tia, apa kabar? Selamat malam, Waalaikumsalam Mas Cikal, kabar baik Alhamdulillah. Ya Mbak Tia, ini Iran memberikan ultimatum ya kepada Amerika Serikat, lanjutkan perang atau terima isi proposal. Apakah ini semacam gertakan diplomatik dari Iran atau Iran tahu posisi sulit dari pihak Amerika Serikat yang diharapkan dengan persetujuan Kongres dan akan hadapi Piala Dunia pada Juni mendatang? Ya, dua-duanya, Mas Cikal, betul. Okay. Satu, ini merupakan gertakan diplomasi dari pihak Iran. Dua, Iran mengetahui bahwa saat ini Amerika Serikat tidak mempunyai pilihan lain karena memang Kongres saat ini betul-betul mempressure Trump untuk segera menghentikan perang, kemudian meminta pasukan Amerika Serikat di perairan dan Iran supaya ditarik kembali. Dan ternyata hasil vote itu hanya dua orang yang berselisih ya. Tadinya kan cukup signifikan, ada sekitar 4-3 suara yang vote untuk agar Amerika Serikat menarik pasukannya. Kali ini hanya banding 1. Artinya memang kalau yang satu itu banding itu adalah berhasil untuk sepakat bahwa Amerika Serikat dan Trump harus menarik pasukannya dari perairan Iran, artinya memang perang ini berakhir, begitu. Okay. Jadi Iran mengetahui betul titik lemahnya Trump, sehingga tiba-tiba mengusulkan 14 poin proposal. Yang tentu saja Trump marah, begitu ya, karena isi dari 14 poin itu betul-betul tidak menguntungkan pihak Amerika Serikat, terutama dalam pengaturan Hormuz, begitu ya, dan poin-poin lain. Oke Mbak Tia, tadi Anda mengatakan bahwa ya oke, ini memang bentuk gertakan Iran, tapi ini merupakan salah satu respon Iran terhadap pernyataan Trump yang juga memberikan dua pilihan, begitu ya, membumi hanguskan Iran atau bernegosiasi kembali. Bagaimana respon dari Washington sendiri terhadap gertakan atau dua pilihan Iran yang cukup keras ini? Khawatirnya memang perubahan dari Kongres ini berubah, Mas Cikal. Jika Kongres ini berubah dan memberikan Trump satu kesempatan lagi, satu kesempatan itu khawatirnya dijadikan oleh Trump untuk menyerang Iran habis-habisan. Jadi kan Iran ini cerdas, begitu ya. Dia mengetahui betul bahwa Amerika Serikat tidak memiliki pilihan, hanya ada dua. Satu, melanjutkan perang yang tidak mungkin dilakukan karena tekanan dari Kongres. Yang kedua adalah untuk Iran sendiri, Amerika Serikat harus membuka Selat Hormuz dan menyetujui kesepakatan yang diajukan oleh Iran. Jadi memang Iran tahu betul ini celahnya bahwa saat ini Kongres sedang melakukan pressure terhadap Trump, begitu. Nah, khawatirnya ternyata dengan melihat situasi seperti ini dan poin-poin itu sendiri tidak menguntungkan untuk pihak Amerika Serikat, kemudian Kongres merubah.
merubah keputusannya dan memberikan kesempatan satu kali lagi terhadap Trump untuk mampu melakukan penyerangan terhadap Iran. Jadi kalau ini diberikan satu kesempatan lagi, khawatirnya kesempatan ini dilakukan oleh Trump dengan habis-habisan menyerang Iran, bahkan bisa jadi akan menyerang infrastruktur serta fasilitas sipil Iran. Itu yang dikhawatirkan, Mas Cikal. Apakah memang hal itu Anda melihatnya bisa dalam waktu dekat bisa saja terjadi, mengingat Iran juga sepertinya membuka diri saja. Oke, kalau kita mau perang besar-besaran, perang habis-habisan ya silahkan ditunggu begitu. Ya. Ya, sepertinya demikian. Iran sudah menghitung betul kalkulasi ini, kemudian makanya tiba-tiba ada 14 poin proposal yang ini sebetulnya mengejutkan Amerika Serikat karena Amerika Serikat itu berharap pada round 3 dan itu menguntungkan pihak dia. Tapi ternyata di luar dugaan ada tekanan dari Kongres, bahkan menyebutkan limit ya. Limit waktu kalau tidak salah itu sekarang Mei ya, di 30 April, di 1 Mei itu harusnya Trump sudah menarik seluruh pasukannya dari perairan Iran. Karena memang penyerangan dari pihak Amerika Serikat terhadap Iran itu tidak menguntungkan Amerika Serikat sama sekali begitu. Dan Iran mengetahui ini sungguh-sungguh tidak menguntungkan Trump, makanya tiba-tiba ada pengajuan 14 poin proposal. Dan Trump seperti biasa itu tidak ingin terlihat kalah. Tidak ingin terlihat kalah, kemudian ego begitu ya muncul, kemudian dibarengi juga dengan tentu kepentingan nasional Israel, dan Trump tahu betul bahwa Israel tidak menginginkan kesepakatan 14 poin ini, makanya kemudian Trump mengatakan bahwa Iran sudah tidak memiliki bargaining position dalam senjatanya sudah musnah, sudah tidak punya kekuatan lagi, maka dianggap 14 poin ini sangat merugikan Amerika Serikat. Jadi Trump menyatakan bahwa kalau begitu kita perang saja begitu ya. Tapi saya pikir Iran tidak mudah digertak dengan kata-kata kalau begitu perang saja. Pasti ini akan diberikan feedback juga, dan sepertinya Iran sudah sekali lagi sudah menghitung kalkulasi dan Iran juga siap untuk berperang. Seberapa besar peluang atau kesempatan itu diberikan kepada Trump, mengingat dan apakah Anda menilai selama ini apa yang dilakukan Amerika Serikat sudah dengan kalkulasi yang cukup matang dalam melakukan serangan ke arah Iran? Kalau misalnya dari pihak vote-nya ya, dari pihak vote Kongres, itu sebetulnya kan hanya ada satu anggota Kongres yang masing-masing saling berselisih. Jadi artinya kalau misalnya dua anggota Kongres ini, satu dari Republik, satu dari Demokrat, itu sepakat, berarti semuanya kompak begitu ya untuk meminta Amerika Serikat menarik pasukannya di perairan Iran begitu. Hanya saja Trump bisa saja mengabaikan suara Kongres, bisa saja. Jadi dia akan satu kali lagi menyerang Iran habis-habisan, begitu ya. Kemudian apa yang diancam oleh Trump untuk menghabisi seluruh fasilitas Iran, termasuk juga fasilitas sipil. Nah ini yang dikhawatirkan. Nah ketika itu dilakukan oleh pihak Trump, khawatirnya ada feedback yang luar biasa juga dari Iran, karena Iran belum selesai, Mas Cikal. Iran belum selesai, kemudian pasukan militernya juga masih cukup kuat. Dan ini bukannya mengakhiri perang begitu ya, karena saya sejujurnya saya berharap ada round 3 begitu, tapi ternyata tiba-tiba berubah, tiba-tiba Trump emosi ketika melihat poin by poin dari 14 kesepakatan ini. Jadi nanti feedback Iran itu akan makin membesar kembali begitu. Seharusnya Trump itu kalau menerima dengan kepala dingin, tidak takut disebut kalah begitu ya. Kalau kita melihat dari 14 poin itu, ternyata itu tidak ada perubahan sebetulnya Mas Cikal dari perundingan yang terjadi di Islamabad, misalnya tentang pengaturan Selat Hormuz begitu ya, kemudian tentang konflik di Lebanon antara Hezbollah dengan Israel, itu kan bukan suatu poin yang baru begitu kalau diterima dengan kepala dingin ya, karena memang ini Trump itu sungguh-sungguh tidak ingin terlihat kalah. Ya, di poin mana kira-kira yang membuat Trump itu tidak bisa menerima proposal tersebut? Iya, karena itu poin yang memberatkan itu adalah penarikan pasukan di Lebanon. Itu tidak mungkin, karena kalau dengan penarikan pasukan di Lebanon itu ditarik oleh Amerika Serikat, artinya mengancam Israel. Dan mengancam Israel sudah pasti itu tidak mungkin dilakukan oleh Trump karena sudah ada deal dengan Netanyahu. Maka itu memberatkan juga. Kedua adalah pengaturan Selat Hormuz. Diminta untuk menarik seluruh pasukannya dari Selat Hormuz, itu juga tidak mungkin. Jadi itu yang membuat Trump berat gitu ya, melihat poin-poin dari Iran ini. Tapi Iran bisa tersenyum karena tahu saat ini Trump sedang melakukan menerima
pressure dari pihak Kongres, bahkan diberikan limit kalau tidak ditarik maka akan terjadi pemakzulan. Kalau Trump tidak nurut terhadap Kongres bisa jadi terjadi pemakzulan, Mas Cikal. Oke. Dari analisis Anda, apa yang membuat Iran ini seperti sangat percaya diri begitu menempatkan posisi mereka dan juga menyampaikan daya tawar mereka kepada Amerika Serikat? Karena Iran mengetahui Amerika Serikat sudah tidak punya pilihan di bawah Trump. Banyak hal, bukan hanya Piala Dunia, tapi juga midterm election, popularitas Republik yang terus menurun, Mas Cikal. Kemudian tekanan Kongres yang luar biasa, publik Amerika Serikat yang sudah sangat tidak tertarik lagi dengan segala keputusan Trump tentang Iran, itu sungguh memberatkan. Dan Iran sayangnya mengetahui ini. Saya pikir juga ada informasi intelijen yang melihat bahwa memang posisi Amerika Serikat sudah sangat tidak menguntungkan untuk pihak Amerika Serikat sendiri. Makanya ada 14 poin tiba-tiba ini mengejutkan Trump dan Trump marah begitu. Oke, Bro, beberapa kali ya Amerika Serikat mencoba untuk mengganggu negara lain. Kita juga tahu sebelumnya ada Greenland, kemudian juga ada Venezuela. Apakah memang ke negara Iran ini tidak semudah dengan apa yang dibayangkan oleh Trump ketika dia mungkin mengganggu Venezuela dan juga mungkin beberapa negara lain? Betul sekali Mas Cikal. Jadi dia harapannya seperti Venezuela, ketika misalnya diambil pemimpinnya selesai, kemudian dinaikkan, didukung oposisinya, naik oposisinya, selesai konflik itu. Begitupun dengan Irak begitu ya. Ketika Saddam Hussein tumbang, kemudian diganti oleh oposisinya, dan oposisinya itu didukung Amerika Serikat, kemudian semuanya selesai. Dan Trump melihat ketika rezim Ali Khamenei itu digulingkan, akan diganti oposisinya, dan didukung Amerika Serikat, semuanya akan selesai dan Iran akan ada di pihak Amerika Serikat dan sudah tidak membahayakan Israel lagi. Tapi ternyata di luar dugaan, setelah Ali Khamenei itu meninggal, ternyata digantikan oleh putranya dan cukup kuat posisinya. IRGC juga masih kuat, struktur pemerintahan Iran masih kuat, rezim tidak berubah, rakyatnya makin solid, tidak ada perpecahan seperti yang ditudingkan Amerika Serikat. Inilah di luar prediksi. Maka konflik ini menjadi sangat berkepanjangan. Kemudian tiba-tiba ada isu bahwa Kongres menekan Trump untuk segera menarik seluruh pasukan Amerika Serikat, juga kapal-kapal yang ada di perairan Iran. Ini juga mengejutkan Trump dan Iran mengetahui ini. Makanya dia tiba-tiba, Amerika sudah tidak punya pilihan, hanya dua. Mundur atau melanjutkan perang. Dua-duanya tidak baik untuk Amerika Serikat dan Iran tahu betul tentang ini. Makanya keluar 14 poin yang itu membuat Trump Amerika Serikat itu marah. Oke. Kita anggap saja Trump berlapang dada, kemudian Iran mungkin dianggap menang. Bagaimana ini dampaknya terhadap kontestasi politik global? Kalau misalnya Amerika Serikat mundur, efeknya luar biasa, Mas Cikal. Satu, marwah ibaratnya ya. Kekuatan Amerika Serikat sudah tidak dilihat lagi artinya di kawasan Teluk. Selama ini kan Amerika Serikat menjadi aliansi kuat permanen dari negara-negara Teluk, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Oman begitu ya. Tapi dengan misalnya Amerika Serikat mundur tanpa ada perundingan berikutnya, kemudian Iran masih tegak berdiri, rezimnya tidak berubah, semuanya masih membaik. Bahkan kalau sampai sanksi ekonomi Iran dilonggarkan, itu sudah tidak ada lagi respect dari negara-negara aliansi di Timur Tengah terhadap Amerika Serikat. Artinya memang ternyata Amerika Serikat tidak sekuat itu. Menarik sekali kalau kita bisa membayangkan bagaimana perubahan value Amerika Serikat terutama untuk negara-negara Timur Tengah. Tahan dulu Mbak Tia, kita akan ikuti informasi berikut ini terlebih dahulu. Pemirsa, meski dalam kondisi gencatan senjata dengan Iran, aktivitas penerbangan militer Amerika Serikat meningkat ke Timur Tengah. Hal tersebut terpantau berdasarkan pelacakan penerbangan Flight Radar 24. Berdasarkan pelacakan penerbangan Flight Radar 24, sebagian besar pesawat yang dikerahkan ke Timur Tengah adalah pesawat kargo C-17A Globemaster III. Pesawat kargo raksasa ini mampu membawa logistik hingga 77 ton dan sekitar 100 personel. Selain itu, Flight Radar juga mendeteksi adanya pesawat transportasi terbesar di Angkatan Udara AS, C-5M Super Galaxy, dan pesawat tanker raksasa generasi terbaru KC-46 Pegasus juga terlihat di udara Eropa dan Timur Tengah, termasuk pesawat pengintai strategis 4 mesin RC-135W yang bertugas menyediakan data intelijen real-time. Pesawat terlihat beroperasi di dekat Bahrain.
Ya, jangan kemana-mana pemirsa, dialog akan kami lanjutkan usai jeda. Ya, kita akan lanjutkan perbincangan dengan dosen hubungan internasional BINUS University, Tia Mariatul. Mbak Tia, kita lihat tadi bahwa bagaimana kita akan menghubungi Tia Mariatul kembali untuk melanjutkan perbincangan, pemirsa. Halo Mbak Tia. Baik, kita akan menunggu tersambung kembali dengan pemirsa, kita bisa melihat meski dalam kondisi gencatan senjata dengan Iran, aktivitas penerbangan militer Amerika Serikat meningkat ke Timur Tengah. Hal ini terpantau berdasarkan pelacakan penerbangan Flight Radar 24. Berdasarkan pelacakan penerbangan Flight Radar 24, sebagian besar pesawat yang dikerahkan ke Timur Tengah adalah pesawat kargo C-17A Globemaster III. Pesawat kargo raksasa ini mampu membawa logistik hingga 77 ton dan sekitar 100 personel.